Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, semangat ya belajarnya, semangat gak? Semangat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesulitan belajar. Dapat 3 materi ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesulitan belajar. Nah, kalian ada yang tahu nggak kesulitan belajar itu apa? Ada yang tahu? Nah, menurut Sasmita mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Nah, apa sih hambatan-hambatannya? Nah, hambatan yang timbulnya itu yaitu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Dan hal itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai gejala-gejala kesulitan belajar. Kalian ada yang tahu nggak apa saja gejala dalam kesulitan belajar? Ada yang tahu? Jadi dalam gejala-gejala kesulitan belajar ini terdapat beberapa ya. Terus yang saat ini akan dibahas ada 4 poin gejala kesulitan belajar. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya. Misalnya nilai KKM-nya itu 7,5. Nah, kalian itu kurang, misalnya hanya dapat 60. Nah, itu kalian mengalami kesulitan belajar. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu lamban dalam mengerjakan tugas-tugas dan selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Artinya kalian itu selalu menunda-nunda tugas. Itu namanya prokrastinasi ya, teman-teman. Nah, poin yang ketiga yaitu memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar, yaitu sikap acuh dan tak acuh, menentang, berpura-pura atau berbohong. Nah, kemudian yang keempat yaitu memperlihatkan gejala-gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, kemudian tersinggung, pemarah, kurang gembira, malas, terus suka ngobrol saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Jadi intinya nggak serius. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar ini ada 2 jenisnya. Yang pertama, faktor intern meliputi yang pertama sifatnya itu kognitif, antara lain rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi. Nah, yang kedua yaitu bersifat efektif atau tanah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Poin yang ketiga yaitu bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekstern meliputi yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh ya kepada kesulitan belajar, karena misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal tersebut akan mengakibatkan bahwa peserta didik itu menjadi malas belajar karena misalnya kebisikan-kebisikan dari orang tua atau saudara-saudaranya di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua itu lingkungan perkampungan atau masyarakat. Nah, kalau yang ini misalnya itu di daerah kumuh, kemudian juga teman sebaya atau sepermainannya yang nakal membuat dia menjadi malas belajar gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini misalnya kondisi sarana prasarananya atau berkualitas rendah, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Udah jelas? Ada yang mau membacakan kesimpulan? Enggak ada juga. Ya, kalau misalnya kayak gitu, terima kasih ya teman-teman udah dapat hadir gitu kan. Terus untuk menutup kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai.
berdoa selesai.